Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu pada mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11 semester 1. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki materi terkait dengan peran pemuda dan perempuan dalam pergerakan nasional. Dalam hal ini kita fokuskan pada Sumpah Pemuda dan organisasi wanita yang ada di Indonesia. Istilah Sumpah Pemuda yang kita kenal di masa sekarang ini berawal dari adanya organisasi-organisasi pemuda yang mulai bermunculan pada masa pergerakan nasional. Organisasi-organisasi pemuda itu mereka bersatu untuk menjalani ikrar Sumpah Pemuda yang hingga sekarang ini kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Namun perlu kita ketahui bahwasanya organisasi-organisasi itu tidak serta-merta langsung muncul begitu saja. Hal ini tentunya dampak dari adanya politik etis yang mana membuat mahasiswa ataupun masyarakat Indonesia semakin terpelajar. Dengan adanya masyarakat yang semakin terpelajar, muncullah golongan-golongan terpelajar, golongan-golongan pemuda yang terpelajar. Mereka membentuk suatu organisasi-organisasi, perkumpulan-perkumpulan yang untuk mencapai tujuan mereka. Nah, organisasi pemuda pertama yang mulai muncul di Indonesia adalah Trikoro Dharma. Trikoro Dharma ini berarti memiliki 3 tujuan mulia, yaitu sakti, budi, dan bakti. Berdirinya Trikoro Dharma ini pada tanggal 7 Maret 1915 memiliki tujuan untuk menciptakan wadah pelatihan dan pembinaan generasi muda untuk menjadi pemimpin nasional yang cinta tanah air. Nah, Soekarno pun juga pernah ikut dalam organisasi ini ketika dia sekolah di menengah atas di Surabaya. Nah, kegiatan Trikoro Dharma sendiri mencakup di dalam bidang pendidikan, kesenian, dan kepanduan. 3 tahun kemudian, organisasi ini berubah menjadi Jong Java atau Yong Java. Jadi Trikoro Dharma ini adalah cikal bakal berdirinya Yong Java, yang mana salah satu organisasi yang berperan penting dalam penyelenggaraan Kongres Pemuda 1 maupun 2 hingga menghasilkan yang namanya Sumpah Pemuda. Muncul dan berkembangnya Yong Java mendorong munculnya berbagai macam organisasi-organisasi pemuda di berbagai daerah, seperti munculnya Yong Supantranenbon, Yong Celebes, Yong Minahasa, dan lain sebagainya. Dengan adanya organisasi-organisasi itu, akhirnya muncul suatu ide untuk bisa menyatukan seluruh organisasi itu. Hingga akhirnya tanggal 15 November 1925 diadakan pertemuan organisasi pemuda untuk membahas rancangan Kongres Pemuda. Rancangan Kongres Pemuda itu bisa direalisasikan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Yang mana diadakan rapat besar pemuda di Jakarta yang kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda pertama yang diketuai oleh Muhammad Tabrani. Tujuan dilaksanakannya Kongres Pemuda pertama itu yaitu untuk membentuk badan sentral untuk memantapkan pemahaman persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan antar semua organisasi kepemudaan. Dalam Kongres Pemuda pertama membahas terkait dengan gagasan-gagasan persatuan yang disampaikan oleh beberapa tokoh yang ikut serta dalam pelaksanaan kongres tersebut. Yang pertama oleh Soemarto menyampaikan terkait dengan gagasan persatuan Indonesia. Baeder Johan menyampaikan gagasan wanita dalam masyarakat Indonesia. Nona Adam menyampaikan gagasan kedudukan kaum wanita. Jakso Dipuro menyampaikan rapak lumpuh. Raul Pinontoan menyampaikan tugas agama dalam pergerakan nasional, dan Mr. Muhammad Yamin menyampaikan terkait dengan kemungkinan perkembangan bahasa-bahasa dan kesusastraan Indonesia di masa mendatang. Usulan ataupun gagasan dari Muhammad Yamin ini yang nantinya akan menjadi cikal bakal lahirnya suatu ikrar Sumpah Pemuda. Rumusan-rumusan sudah mulai tersusun. Dari gagasan tersebut, Kongres Pemuda pertama menghasilkan keputusan yang sangat mendasar, yaitu Kongres mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Artinya, cikal bakal lahirnya bangsa Indonesia sudah mulai terbentuk, mulai dari rasa persatuan yang muncul dari kalangan pemuda. Setelah Kongres Pemuda pertama menghasilkan suatu keputusan, dilanjutkan dengan Kongres Pemuda yang kedua. Penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua ini mengadakan 3 kali rapat pada tanggal 28 Oktober 1928. Rapat ini menyetujui hasil resolusi yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, yaitu Sumpah Pemuda yang berisi 1 bangsa, 1 nusa, dan 1 bahasa. Kongres Pemuda II berhasil menetapkan ikrar Sumpah Pemuda yang kemudian menjadi landasan perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka. Malam penutupan Kongres Pemuda II, untuk pertama kalinya didengarkan lagu Indonesia Raya oleh W.R. Supratman dengan gesekan biolanya. Nilai utama yang bisa kita ambil dari peristiwa Sumpah Pemuda ini adalah nilai persatuan yang tercerminkan dalam ikrar Sumpah Pemuda. Selain gerakan-gerakan kepemudaan, pada masa pergerakan nasional juga muncul gerakan-gerakan wanita.
yang mana tentunya kemerdekaan tidak akan lepas dari peran serta wanita yang berkontribusi dalam pembentukan mental bangsa. Organisasi-organisasi wanita ini muncul untuk mencapai persamaan derajat, pengakuan seorang wanita, dan perlindungan terhadap haknya. Karena pada masa kolonial Belanda, hak-hak dari setiap wanita tidak terjamin, hingga muncul yang namanya organisasi-organisasi wanita ini untuk bisa mencapai persamaan derajat dengan laki-laki. Organisasi-organisasi wanita yang muncul pada masa pergerakan nasional ada beberapa di antaranya, yaitu yang pertama ada Putri Mardika. Organisasi keputrian yang merupakan bagian dari Budi Utomo yang bertujuan memberikan bantuan, bimbingan, dan penerangan kepada wanita pribumi dalam menuntut pelajaran agar bisa menyatakan pendapat di muka umum. Yang kedua ada Keutamaan Istri. Organisasi ini didirikan oleh Dewi Sartika di Bandung yang bertujuan untuk mengajar anak-anak agar mampu membaca, menulis, berhitung, dan punya keterampilan rumah tanggaan agar kelak menjadi ibu rumah tangga yang baik. Yang ketiga ada Kartini Fonds. Organisasi yang ini didirikan oleh Nyonya Van Deventer yang bertujuan untuk memberikan beasiswa dan mendirikan sekolah-sekolah Kartini seperti yang ada di Jakarta, Bogor, Semarang, dan lain sebagainya. Nah, organisasi-organisasi wanita ini tentunya sangat berpengaruh besar bagi perkembangan pergerakan nasional bangsa Indonesia, membuat kalangan-kalangan wanita semakin terpelajar, semakin bisa menyamai derajatnya dengan laki-laki. Oleh karena itu, organisasi-organisasi wanita ini memiliki peran yang sangat besar dalam membangun mental bangsa Indonesia, terutama dari kalangan perempuan. Itulah beberapa materi yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini dalam mata pelajaran sejarah Indonesia pada materi peran pemuda dan organisasi wanita. Semoga bisa bermanfaat. Sebagai penutupnya, saya sertakan kisi-kisi penilaian akhir semester 1 Sejarah Indonesia kelas 11. Silakan bisa dicatat, bisa di screenshot atau difoto untuk dijadikan sebagai acuan dalam belajar. Semoga penilaian akhir semester 1 nanti semuanya bisa mendapatkan nilai-nilai yang baik dan tidak ada yang remedi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.